Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, saudara-saudaraku yang Rijal cintai karena Allah, kali ini izinkan Rizal untuk sharing berbagi materi yang begitu menarik dan penting buat kita semua, khususnya sebagai guru, yaitu ATM, ya, atau adopsi, tiru, dan modifikasi Google Form, khususnya master daftar hadir siswa otomatis yang akan merekap data kehadiran siswa per kelas, ya. Kemudian juga ada master Google Form soal online otomatis yang akan merekap data nilai setiap siswa untuk seluruh kelas, plus analisis butir soal PG-nya. Ya, dua untuk setiap guru, yang insya Allah dua file master itu akan bermanfaat. Nah, dua lagi Rijal akan share untuk wali kelas nih yang butuh biodata, formulir atau Google Form biodata siswa, kemudian juga daftar hadir siswa perwaliannya. Baik, saudara-saudaraku, kita akan mulai tutorialnya. Langkah pertama kita buka web browsernya. Dalam hal ini Rizal akan manfaatkan Google Chrome. Kemudian setelah terbuka, maka kita klik Google APS-nya. Kita pilih Google Drive, ya, karena kita akan sharing, berbagi Google Form yang akan bisa di ATM oleh guru-guru yang lain. Nah, setelah Rizal buka Google Drive Rizal, gudang data online yang Rizal miliki, maka tampilan awal seperti ini. Memang awalnya seperti ini. Jadi cukup besar, ya, yang nama-nama file yang kemudian terlihat oleh kita, termasuk juga folder-folder yang ada. Nah, agar kemudian lebih jelas, tidak membingungkan kita, maka kita bisa pilih list view yang di sebelah pojok kanan atas ini, ya, sehingga file-file kemudian folder akan tersusunnya berdasarkan list daftar. Nah, seperti ini, ya. Oke. Rizal sudah buat beberapa file master ATM yang bisa diadopsi, kemudian tiru dan modifikasi oleh saudara-saudaraku yang lain. Ya, ini yang sudah dibuat master ATM Google Form. Ya, ada beberapa file yang sudah Rizal buat, yaitu master soal online otomatis, ya. Ini Google Form-nya, ya, yang berwarna ungu, Google Form, saudara-saudaraku, ya. Google Form itu formulir yang akan di-share nanti ke siswa, yang akan diisi kemudian oleh mereka, ya. Misalnya master soal online, ini Google Form-nya yang ini. Adapun yang berwarna hijau ini namanya Google Sheet, ya. Google Sheet itu Excel, ya. Yang biasa kita kenal kan ada aplikasi Excel, tapi Excelnya Google ini online. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah data yang kemudian diinput oleh para siswa, baik itu di daftar hadir atau mengerjakan soal online. Ketika mereka mengakses Google Form, itu akan otomatis masuk. Kemana otomatis masuknya? Ke Google Sheet. Nah, oleh karenanya dua file master ini, yang Google Form yang warna ungu, kemudian Google Sheet yang warna hijau ini, kita butuhkan yang satu untuk men-share form atau formulir yang akan diakses, diinput oleh para siswa. Kemudian yang hijau Google Sheet ini adalah
berisi sheet-sheet yang terdapat rumus-rumus yang kemudian akan memudahkan kita selanjutnya untuk mengolah, sehingga kemudian data nilai akan dibagi per kelas secara otomatis, bahkan analisis butir soal PG-nya pun akan dibuat secara otomatis. Masya Allah, ini kemudahan dari Allah, saudara-saudaraku. Baik, ada master soal online, kemudian ada master daftar hadir siswa otomatis, ya, Google Form dan Google Sheet-nya, kemudian master daftar hadir perwalian otomatis, ya, dan yang berikutnya master biodata siswa, ini buat wali kelas, ya. Kemudian juga Rizal buatkan ini Jamboard, ya, game pembelajaran jarak jauh PAI dan budi pekerti. Nah, ini nanti di tutorial yang kedua Rizal akan sampaikan. Oke. Untuk yang sekarang pada tutorial pertama kita akan fokus bagaimana kemudian kita sharing master Google Form atau Google Sheet yang kita sudah punya ini. Oke. Tinggal blok aja file-file yang kita akan sharing, kemudian klik kanan share atau bagikan, ya, dibagikan, kemudian masukkan email, ya, ke siapa kita akan bagikan, misalnya ke Abu Abdillah, ya, misalnya gitu, ya. Kemudian ketika misalnya kita akan bagikan ke Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, maka di sini pilihannya editor, ya. Maksudnya adalah Abu Abdillah nanti yang kita akan share, dan ketika dia dapat file-file yang kita sharing itu kita bagikan, maka dia akan bisa mengedit, ya. Klik send maka akan terkirim. Itu kalau sharing berupa file-file, ya. Nah, kali ini Rizal akan share berupa langsung sekaligus foldernya aja, ya. Di sini di folder master ATM Google Form Rizal akan share, maksudnya untuk biar sekaligus, ya. Kita akan share ke Abu Abdillah, diketikkan email Abu Abdillahnya, ya, sudah. Sebagai editor, ya, jangan pure, ya. Kalau pure dia hanya bisa melihat aja. Setelah itu kemudian klik send, kemudian klik share anyway, ya, sudah terkirim. Jadi saudara-saudaraku, simple, ya, alhamdulillah mudah untuk berbagi, indahnya berbagi, ya, file maupun folder yang kita miliki di Google Drive. Namun perlu diingat, ketika kita share folder atau file, maka kalau settingannya editor, maka file yang kita punya ini bisa berubah. Contoh yang misalnya file ini USB NPI misalnya, ketika kita share ke Abu Abdillah tadi, maka ketika Abu Abdillah merubah, mengedit namanya, tahunnya, atau soal-soalnya, maka milik kita ini pun akan berubah. Oleh karenanya, langkah penting sebelum modifikasi yang perlu dilakukan oleh Abu Abdillah adalah menyalin, mengcopy, ya, baik file atau folder yang telah di-share atau dibagikan, dikirim oleh saudara kita yang lain. Oke, selanjutnya Rizal masuk ke folder Abu Abdillah, ya. Mohon maaf, masuk ke Google Drive Abu Abdillah, ya. Oke, biar lebih jelas Rizal kembali dulu ke Google-nya dulu, ya. Diulang lagi, ya. Ketika kita masuk ke Google semacam ini, maka yang perlu dilakukan untuk masuk ke Google Drive, kita bisa klik ini menu 9 titik atau Google APS, pilih kemudian Google Drive, ya. Google Drive dipilih. Setelah masuk, maka ya tentunya menggunakan akun, dalam hal ini Abu Abdillah nih, ya.
dia membuka Google Drive miliknya sendiri. Nah, setelah masuk, dia bisa cek uh, apakah ada file atau folder yang di-share, dibagikan oleh guru yang lain. Ya, tadi kan Rijal sudah kirim ke Abu Abdillah ya. Maka yang perlu dilakukan adalah uh, Abu Abdillah lihat di menu sebelah kiri. Ini ada tulisan share with me. Share with me. Diklik. Ya. Setelah diklik, maka dia bisa lihat tuh. Oh, ternyata ada folder yang dibagikan ke dia. Ya, master ATM atau file-file yang lain yang dibagikan tuh, ya. Ada beberapa file. Nah, tapi fokus ke folder atau file yang kemudian dibagikan ini, maka Abu Abdillah langkah berikutnya yang penting adalah mengcopy atau membuat salinan file yang di-share tadi. Jangan lantas langsung dimodifikasi. Ketika dimodifikasi atau kemudian dirubah, maka itu akan merubah file milik guru yang membagikan tadi. Kasihan kan? Oleh karenanya, setelah Abu Abdillah mendapatkan file yang di-share ini, maka dia blok file-file tersebut, ya. Kemudian dia klik kanan, kemudian make a copy, ya, atau buat salinan, ya. Tapi sebelum di copy, ada yang terlewat. Dia harus membuat folder khusus dulu. Oke, balik lagi ke menu yang sebelah kiri ini, ada My Drive, klik di My Drive, kemudian pilih New Folder, diketikkan nama, misalnya ATM, ya, ATM Google Form, ya. Abu Abdillah membuat folder baru namanya ATM Google Form, masih kosong isinya, ya. Nah, ini maksudnya adalah sebagai wadah tempat menyimpan salinan atau kopian dari file master yang sudah dibagikan oleh Rijal tadi, supaya nggak pusing. Kenapa? Karena banyaknya file yang ada tuh kan. Daripada kemudian pusing, kita masukkan aja di folder khusus. Setelah dibuat folder yang baru ini, maka kembali lagi ke menu Share with Me, kemudian masuk ke Master ATM Google Form. Ya, ini banyak file-file kopian. Kenapa? Karena sebelumnya Rijal sudah bagikan sharing file master ini ke banyak guru. Ya, contohnya ya, Bu Riksa Suci Imaniah, Masya Allah ya. Beliau copy ya, tapi banyak banget kopiannya. Jadi karena ini adalah folder milik bersama, maka yang harus dilakukan oleh Abu Abdillah adalah menyalin, kemudian salinan file masternya diamankan, langsung dipindahkan ke folder khusus, ya, supaya kemudian nggak berubah, ya, supaya kemudian nggak dimodif sama guru-guru yang lain. Oke, di blok tadi ya caranya untuk membuat salinan. Klik kanan, make a copy atau buat salinan. Oke, kita lihat apakah sudah Oke, sudah copying 8 file sudah tercopy ini ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, masih menunggu. Ya. Jadi langkah ini penting saudara-saudaraku ya. Kalau tidak di copy dulu, ya perubahan atau modifikasi yang kita buat nanti percuma. Kenapa? Kan akan berubah lagi karena nanti diakses oleh guru-guru yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah dapatkan nih ya salinan atau kopiannya. Baik, ini ya, kemudian biar mudah kita blok aja ya. Nah, ini copy of master. Nah, daftar hadir, copy of master
soal online ya. Oke. Ya, kita blok dulu ya, kita pilih maksudnya file-file yang sudah kita salin tersebut. Kemudian setelah diblok atau dipilih ya, nggak satu-satu, diblok semuanya, kemudian kita klik dan di drag tuh dipindahin, digeser, kita arahkan ke sebelah kiri ke My Drive. Tahan sebentar, akan muncul nanti folder-folder yang ada di My Drive. Di antaranya folder ATM Google Form. Ini yang kita sudah sediakan. Oke, kita lepas, maka otomatis nanti file-file yang tadi disalin itu akan masuk ya. Oke, ada pertanyaan, apakah mau dipindahkan? Move ya. Kita klik pindahkan. Ya. Kita cek di ATM Google Form milik Abu Abdillah sudah ada salinan beberapa file yang akan dibutuhkan ya dalam modifikasi nanti Google Form. Baik, ini file-filenya sudah ada ya. Langkah selanjutnya adalah setelah kemudian kita amankan file masternya itu jadi milik kita sendiri, di folder milik kita sendiri bahkan, maka kita akan rename dulu ya. Rename itu dirubah namanya. Oke, untuk tutorial pertama ini Rijal akan mulai dengan memodifikasi master daftar hadir siswa. Ya, yang ini ya. Kita rename dulu. Diklik ya, klik kanan, kemudian rename atau rubah nama. Ya. Kemudian disesuaikan namanya, diketik atau sesuaikan dengan keperluan kita. Daftar hadir siswa PJJ PAI. Kelas 7 misalnya ya. Klik OK. Oke, sudah. Kita tunggu sebentar. Udah muncul ya. Sudah berubah namanya, daftar hadir siswa PJJ PAI kelas 7. Berikutnya, karena ini baru Google Form-nya, kita perlu Google Sheet-nya yang sebagai tempat menyimpan data tadi. Kita pilih lagi copy of master daftar hadir siswanya itu ya. Kemudian kita rubah nama lagi ya, menjadi nama yang sama tadi ya, menjadi nama yang sama seperti Google Form-nya, daftar hadir siswa daftar hadir siswa PJJ ya, PJJ PAI kelas 7. Oke. Ya. Sudah ya. Oke, berikutnya lakukan hal yang serupa dengan Google Sheet dan Google Form yang lain. Kita rubah nama, misalnya master soal online, copy of master soal online-nya kita ganti. Misalnya kan mau kita mau buat soal PTS ya, maka kita buat PTS PAI kelas 7 misalnya ya, misalnya. Nah, Google Form-nya sudah dirubah, tinggal Google Sheet-nya yang warna hijau ini ya. Kita rename lagi PTS PAI kelas 7. Iya. Alhamdulillah. Sudah kita punya file daftar hadir, kemudian soal PTS. Selanjutnya sebagai wali kelas kita butuh juga nih ya daftar hadir perwalian. Oke, ya benar. Kita edit lagi, rename ya. Jadi daftar hadir
kelas 7A. Karena Rijal sebagai wali kelas 7A. Oke, berarti kita rubah nih, daftar hadir kelas 7A. Ini Google Form-nya kita rubah. Berikutnya Google Sheet-nya kita rubah juga namanya. Daftar hadir kelas 7A. Untuk Google Form dan Google Sheet-nya memang sebaiknya namanya ya, rename itu saat mengubah nama itu disamakan ya, supaya kemudian enggak membingungkan, supaya mudah kita mencari nanti mana Google Sheet ya yang isinya itu data yang sudah diupdate misalnya. Nanti supaya mudah dalam pencarian. Berikutnya master biodata siswa. Sebagai wali kelas, Rizal juga mau nge-share nih biodata siswa agar kemudian diisi oleh mereka dan orang tuanya ya. Oke, ini dibutuhkan banget oleh wali kelas. Daftar nomor HP orang tuanya, alamatnya dan sebagainya. Kemudian nanti kita rename juga, rubah nama game Jamboard ini, misalnya game PAI, PJJ, BP, SMPN 1 Kota Bogoran. Iya. Baik, saudara-saudaraku, kita sekarang sudah memiliki file-file yang insya Allah bermanfaat ya, dibutuhkan dalam pembelajaran ya, jarak jauh sebagai guru maupun wali kelas. Ini sudah nampak nih ya, 1, 2, 3, ada 8 file ya. Oke, baik. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa mulai memodifikasi ya, mengedit, memodifikasi daftar hadir ya. Kita mulai dari daftar hadir dulu ya. Oke, kita mulai dari daftar hadir siswa PJJ PAI kelas 7. Kita buka Google Form-nya, klik 2 kali. Ya, setelah muncul Google Form-nya, maka ibu bapak sekalian bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Ada pilihan kelas, kemudian ada keterangan. Keterangan ditempatkan di atas nih, bahkan sebelum pilihan nama siswa. Ya, ini Rija rubah posisi keterangan hadir izin sakit untuk siswa itu di atas pilihan nama, agar kemudian enggak terpengaruh jikalau kemudian ada yang merubah kelas, menghapus kelas, posisinya nggak akan merubah nanti rumus di Google Sheet-nya nanti. Seperti itu ya. Kelas 7A, kemudian nama siswanya, ini masih kosong nama siswanya ya. Kemudian terus, oh iya, ada kelas yang kosong, Rizal tandain titik aja tuh, tandain titik. Nah, kelas-kelas yang kosong ini sebenarnya karena berdasarkan request permintaan dari salah seorang saudaraku dari Bandung ya. Karena di sekolahnya ada 12 kelas, maka Rizal buat sampai kelas G, H, I, J, K, L ya. Nah, terus bagaimana kalau di saya kan kelasnya cuma 8? Ya, tetap kelas yang kosong-kosong ini jangan dihapus ya. Tuh, Rizal tulis jangan dihapus ya. Karena nggak akan berpengaruh. Tapi kalau dihapus, khawatirnya merubah rumus nanti di Google Sheet. Itu tentang Google Form-nya. Nah, langkah berikutnya adalah ibu bapak sekalian perlu mengedit nih. Untuk mengedit judulnya, misalnya disesuaikan tadi. Daftar hadir PJJ ya, PJJ PAI kelas 7. Oke, seperti ini. Nah, disesuaikan dengan yang dibutuhkan ya, misalnya sekolahnya ya, kotanya.
Nah, kalau temanya kita bisa rubah di sini. Ada pilihan, mohon maaf, pilihan customize theme. Kemudian ibu bapak sekalian bisa pilih gambar yang mau diupload. Kalau ibu bapak sekalian buat menggunakan diagram dari PowerPoint tuh, kita ambil gambar yang sudah dibuat misalnya kalau ada ya. Kalau tidak ada atau belum punya, kita bisa manfaatkan dari themes yang sudah disediakan oleh Google Form. Tuh, macam-macam ya. Pilih saja, kemudian akan otomatis berubah ini. Ya. Sebagai contoh, ya, Rija rubah ini, pilih yang gambar itu, gambar buku ya. Kemudian akan berubah tuh otomatis. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya kelas. Untuk pilihan kelas, perhatikan ibu bapak sekalian, di samping setiap pilihan kelas ini ada actionnya yang sudah Rizal setting. Ketika siswa memilih kelas 7A, maka langsung diarahkan ke section 3. Di section 3 itu yang ini ya. Ya, yang ini section 3 berisi nama-nama siswa gitu. Jadi mohon maaf, untuk actionnya ini yang di sebelah kanan jangan dihapus ya. Jadi jangan diedit, yang pilihan-pilihan ini jangan diedit ya. Yang perlu ibu bapak sekalian edit, kalau ibu bapak sekalian mengajar kelas 8 atau kelas 9, tinggal edit aja kelasnya. Kelas 9A ya, 9B dan selanjutnya. Oke. Oke, karena kita akan manfaatkan kelas 7, Rizal tetap sesuaikan kelasnya jadi kelas 7. Oke, yang ini yang kosong jangan dihapus juga, tetap aja biarkan, karena Rizal sudah tandai titik aja ya, jadi nanti terbacanya oleh siswa ada beberapa titik gitu ya, tapi sekali lagi jangan dihapus. Kemudian masuk ke keterangan tidak perlu dirubah, langsung ke kelas 7A. Nama siswa yang enggak ada. Nah, ini yang perlu ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku, masukkan ya, copy paste nama-nama siswanya. Kita buka Excel data nama siswanya. Di sini Rizal sudah punya data siswa kelas 7. Iya. Sebentar. Oke. Nah, sebenarnya caranya alhamdulillah mudah. Tinggal diblok saja ya, diblok semua nama ini, kemudian Ctrl C itu bisa klik kanan terus copy ya, masuk ke Google Form di pilihan nama ini, terus klik kanan paste, maka otomatis nama-nama yang banyak ini akan tercopy secara otomatis. Namun karena Google Form ini datanya itu akan terbaca secara otomatis di Google Sheet dengan kode nomor absen, sebelum kemudian dipaste nama-nama tersebut di Google Form, maka kita perlu gabungkan nama ini dengan nomor absennya. Caranya gimana? Caranya bisa ibu dan bapak sekalian lihat. Rizal akan gabungkan dengan menggunakan rumus ya. Biar lebih jelas, Rizal akan perbesar pakai magnifier ya. Oke, supaya jelas ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita tempatkan misalnya di di sel yang kosong di sebelah nama anak ini. Ya, di sini. Kemudian diketik rumusnya ya. Sama dengan oke, mohon maaf. Sebelum masuk ke rumus, ternyata ada yang terlewat, mohon maaf. Kita ketikkan dulu nomor absennya 1, atau kemudian copy paste aja ya nomor absen yang sudah ada ini ya, sudah nggak perlu diketik lagi. Ctrl C, diblok semua, Ctrl C, Ctrl V. Iya, seperti ini. Namun nomor absen ini belum cukup, karena tidak akan terbaca nanti secara otomatis di Google Sheet, karena di settingnya 2 digit.
Dua digit maksudnya apa? Misalnya nomor 36 ini bisa kebaca langsung karena ada dua digit 3 dan 6. Tapi kalau nomor satu ya baru satu digit, maka kita perlu ketikkan 01. Tapi kok nolnya nggak muncul karena kita perlu tambah tanda kutip ya. Tanda kutip tanda kutip kemudian 01. Ya, seperti itu. Dilakukan langkah yang serupa untuk nomor-nomor yang lain ya, 06, 07, 08, 09. Oke, sudah semua. Kita klik, kemudian di drag, maksudnya digeser ke bawah ya, sampai terblok semua. Ctrl C ya. Seperti ini. Nah, kita alhamdulillah sekarang sudah punya nomor absen 2 digit. Tinggal kemudian kita gabungkan nomor absen ini dengan nama-nama siswanya dengan menggunakan rumus ya. Rijal perbesar lagi agar jelas. Oke. Letakkan kursor ya di sel sebelah nomor absen. Kita ketik sama dengan nomor absen, iya. Kemudian dan, iya. Dan itu maksudnya apa? Karena nomor absen ini mau digabung dengan nama kan, kita tambah dan apa nih? Jangan langsung diklik namanya, tapi kita harus tambah tanda kutip titik ya, tanda kutip ya, kutik 2 ya, kemudian titik spasi tanda kutik lagi, kemudian dan lagi, baru klik nama. Iya, beres ya. Tuh, akan terlihat indah. Kok pakai rumusnya seperti itu? Iya. Rumusnya kok pakai tanda kutip, titik, tanda kutip lagi? Ya, itu untuk memasukkan karakter titik dan spasi. Karena kalau kita cuma pakai rumus sama dengan, kemudian nomor absen, pakai tambah tanda dan, kemudian nama, di enter. Memang tergabung sih nomor absennya, tapi langsung rapat. Ini kan nanti membingungkan anak ketika melihat. Maka kita perlu tambahkan karakter titik spasi ini ya dengan cara tadi rumusnya. Rumusnya apa? Oke, Rija tempatkan di sini sama dengan M7 maksudnya nomor absennya dan dan kemudian tanda kutip titik tanda kutip dan baru nama. Baik, rumusnya sudah dimasukkan, tinggal kita kopikan saja ke bawah. Ctrl C, blok ke bawah, paste. Iya, sudah terkopi semua. Lanjut, kemudian kita blok semua nama-nama yang sudah ditambahkan dengan nomor absen ini, pindah ke Google Form, di option 1 klik, kemudian tekan Ctrl V, maka otomatis nama-namanya masuk semua. Iya, mudah ya, Masya Allah. Lanjutkan langkah yang serupa untuk kelas 7B, 7C, D, dan selanjutnya untuk mengcopy paste nama seperti yang dijelaskan tadi. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah selesai mengedit Google Form-nya ya. Tinggal kemudian setelah selesai kita akan sambungkan apa maksudnya? Google Form ini formulir isian yang akan diinput oleh para siswa ini agar datanya kemudian bisa kemudian otomatis terekap di Google Sheet yang sudah Rijal buat. Sehingga ini manfaat dari Google Sheet daftar hadir siswa ya yang warna hijau ini ya. Manfaatnya di sini nih. Karena
Kalau Google Form yang warna ungu ini baru form isiannya, tapi datanya masuk nanti ke Google Sheet yang warna hijau ini. Nah, ini belum tersambung kan? Kenapa? Karena ketika anak mengisi masuk datanya tercatat di responses, ya. Kita masuk dari question tadi, menu question kita klik responses, saudara-saudaraku. Nah, kemudian di sini ada tombol hijau, ada tulisan create spreadsheet, diklik. Kemudian ada dua pilihan, create a new spreadsheet. Jangan dipilih create a new spreadsheet atau buat spreadsheet yang baru. Jangan pilih yang pertama. Kenapa? Kalau dipilih yang ini, yang pertama, create a new spreadsheet, maka kita hanya akan mendapatkan Google Sheet yang kosong, yang mampu menampung data-data siswa, kehadiran siswa saja, tapi nggak ada sheet-sheet yang lain, rumus-rumus setiap kelasnya, karena defaultnya seperti itu. Tapi kita seharusnya pilih pilihan yang select existing spreadsheet, pilih spreadsheet yang sudah ada. Ya, oke. Yang kedua, kemudian kita pilih select. Langkah selanjutnya, Ibu Bapak sekalian perlu mencari Google Sheet yang sudah Rijal buat, ya, dan tadi sudah di rename, dirubah namanya oleh Ibu Bapak sekalian. Nah, ini kan ya PTSPI. Oh bukan, ini kan soal yang ini, ya, daftar hadir siswa PJJPI kelas 7. Jadi pentingnya merename atau merubah nama supaya kita nggak salah nanti menghubungkan Google Form dengan Google Sheet-nya. Oke, setelah dipilih daftar hadir siswa PJJPI kelas 7, select. Maka kita tunggu sebentar dan alhamdulillah ternyata kemudian kita sudah punya Google Sheet daftar hadir siswa PJJPAI yang akan menampung data-data dan otomatis terekap datanya untuk setiap kelas, ya. Kita lihat bedanya, ya. Apa sih bedanya? Jadi default awal sebenarnya kalau kemudian membuat Google Sheet biasa dari responses Google Form itu nanti muncul cuma satu sheet namanya form responses saja. Tapi spesial di Google Sheet yang Rijal share yang kita buat ini sudah ada tuh sheet-sheet yang lain, kode tuh ya, yang berisi rumus nih. Ya, ini ada, lihat rumus-rumusnya banyak ya. Nah, Ibu Bapak sekalian nggak usah buat lagi, nggak usah begadang buat rumus ini. Ini kemudahan dari Allah ya, tinggal pakai aja. Ya, nyari di Google juga bingung ya. Nah, Rijal sudah siapkan dan bisa dimanfaatkan. Kemudian ada sheet data, ya. Nanti Ibu Bapak sekalian rubah nanti datanya, mata pelajarannya, gurunya, NIP-nya, kemudian setiap kelasnya. Kalau misalnya kelas 9A, misalnya rubah ya kelas 9A. Kemudian tanggal awal, ini penting nih. Awal pertama kali kelas itu belajar ya. Ada kelas, kemudian ada sheet kelas A, ya tuh kelas A, kelas B dan sebagainya. Nah, sebelum mengedit sheet-sheet yang banyak ini, langkah pertama yang penting adalah Ibu Bapak sekalian fokus ke sheet yang kedua nih, respon. Ada apa dengan sheet respon ini? Sheet respon ini adalah tempat untuk menampung data-data yang dibutuhkan oleh sheet yang lain, sheet kode, sheet A, kelas B dan sebagainya. Namun sheet respon ini yang kedua ini adalah sheet yang Rijal buat, ya. Jadi sheet respon ini perlu dihapus, ya. Kenapa? Karena sheet data, sheet kelas-kelas lain tuh nggak akan bisa mendapatkan data yang diisi oleh siswa. Kenapa? Karena data baru itu akan masuknya ke form responses. Oleh karenanya,
kita perlu hapus respon sheet respon ini ya. Bawaan awalnya sheet responnya harus dihapus. Dengan cara apa? Pertama, diklik di sini unlink form, ya, putuskan tautannya, dihilangkan. Ya, diputusin, ya, putusin aja ya. Yang pacaran nggak boleh, putusin aja. Klik OK. Nah, udah terputus tuh linknya dengan sheet data dan setiap sheet class. Kemudian setelah terputus, baru klik pilih delete. Oke. Jadi putuskan dulu ya linknya, kemudian dihapus, di delete. Nah, bisa terhapus. Nah, jadi ini cara kita mengakali ya, bagaimana kemudian sheet-sheet setiap kelas atau data atau kode ini itu bisa mengambil data dari yang diinput oleh para siswa. Maka sheet yang di depan nih, form responses 6 ini, maka kita rubah namanya. Klik, kemudian rename atau rubah nama menjadi respon. Nah, ya, dirubah jadi nama respon. Kok enggak? Kenapa enggak dari tadi kita rubah? Iya, karena ada sheet respon yang awal. Enggak akan bisa ada dua sheet dengan nama yang sama. Nah, setelah kemudian dirubah namanya, ini belum selesai Ibu Bapak sekalian. Kita masuk ke sheet yang kedua, sheet kode. Lihat, rumusnya jadi error. Kenapa? Karena dia agak galau nih sheet kode nih, sheet yang lain. Ini kok sumber data responnya nggak ada. Ada juga yang baru. Bahasa kita mungkin kayak gitu. Maka untuk mengupgrade supaya sistemnya bisa mengenali data baru yang direspon yang kita sudah edit namanya tadi, tempatkan di judul atau di tulisan error ref ini, di enter, enter saja, kemudian pindah ke judul kolom yang di sebelahnya, enter lagi, berikutnya di kolom C, D, dan E. Iya. Maka kemudian akan terbaca otomatis, nanti dia akan membaca gitu. Tuh. Dia akan mengenali dulu ya, tuh. Kemudian kode ini sudah siap menampung data-data yang masuk ke respon. Ya, nggak percaya? Baik, Rijal buktiin ya. Contoh, Rijal masuk sebagai siswa, misalnya kelas 7A. Baik, contoh Alexa, next, kemudian hadir, submit. Oke, sudah masuk nih Alexa untuk udah mengisi data. Maka di respon kita lihat tuh datanya masuk. Dan di kode juga akan muncul. Kita lihat di sebelah kanan ada warna hijau lagi proses dan kemudian masuk. Iya. Maka akan terbaca di kelas-kelas lain. Di kelas A belum terbaca. Kenapa? Karena mohon maaf, awal tanggal pembelajarannya belum disetting. Karena itu, saudara-saudaraku, seharusnya kita input terlebih dahulu ya data awal, data tanggal awal PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, di mana? Jangan langsung di sini karena ini rumus ya. Jangan merubah di sini. Tapi kemudian kita masuk ke sheet data ya. Di sini ada data awal yang perlu kita masukkan terlebih dahulu ya, termasuk tanggal awal PJJ kelas A, B, C dan selanjutnya. Nah, ini yang akan merubah otomatis data awal PJJ di sheet kelas, setiap kelas ya. Baik, saudara-saudaraku, khusus mata pelajaran yang tatap mayanya lebih dari satu kali dalam satu pekan, maka tidak cukup hanya input data tanggal awal PJJ yang ada di sheet data ini ya. Kenapa? Karena harus menginput datanya secara manual di sheet setiap kelas. Contoh di sheet kelas 7A misalnya, di tanggal awalnya kita ketikkan
Misalnya bahasa Indonesia ya kan 2 kali dalam 1 pekan misalnya. Pertemuan pertama pada tanggal 13 Agustus, maka diketik dengan format bulan dulu ya. 08 maksudnya bulan Agustus garis miring tanggal 13. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua dalam pekan yang sama diketik tanggal berikutnya. Misalnya 08 garis miring 15. Iya, seperti itu. Lanjutkan juga mengetik tanggal-tanggal pada pekan-pekan berikutnya agar data kehadiran akan otomatis terbaca karena patokannya diantaranya adalah tanggal ini yang di atas ya. Tanggal yang di input di atas ini akan jadi patokan data kehadiran itu terbaca. Selain tanggal awal pembelajaran jarak jauh yang kemudian kita masukkan di sini dengan format uh, bulan, kemudian tanggal dan tahun. Nah, settingannya seperti itu ya. Kita juga input data yang lain, kelas ya. Kalau kelas 9A berarti ketik di sini kelas 9A ya, dan selanjutnya. Kemudian juga nama sekolah, langsung diketik aja langsung mapel, guru, kepala sekolah serta NIP-nya. Sehingga nanti akan berubah otomatis di sheet setiap kelasnya seperti itu. Nah, baik saudara-saudaraku, kita sudah edit daftar hadir ini. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ketika anak sudah mengisi Google Form dan kemudian tampil ya informasi terima kasih sudah mengisi daftar hadir ya. Nah, di sini kemudian kita bisa masukkan ya link apa ini? Ini link Google Sheet. Yang mana ini? Google Sheet yang kita sedang edit ini ya, yang kemudian ada data-data nanti kehadiran siswa bisa dilihat. Nah, tujuan kemudian kita memasukkan link ini agar kemudian siswa setelah input data kehadirannya bisa melihat, mengecek ya, mengecek kehadiran dia, bahkan teman-teman dia, bahkan kelas yang lain. Nah, klik share ya, kemudian get link, pilih anyone with the link ya, setiap orang yang memiliki link ini bisa mengakses, tapi settingannya pilih viewer, hanya melihat, jangan editor. Kalau editor nanti siswa bisa merubah nanti. Copy link ya, kemudian klik done, kemudian masuk ke Google Form ya. Di Google Formnya ibu bapak sekalian pilih setting ya. Di setting ada pilihan presentationnya. Nah, di confirmation message, di pesan konfirmasinya ini ada sudah ada kata-kata ya, informasi. Tinggal kemudian ibu bapak sekalian masukkan link yang telah di copy tadi. Nah, adapun link yang ini sebenarnya link Google Sheet punyaan Rijal. Jadi nanti di copy yang dari link yang ibu bapak sekalian dapatkan di Google Sheet milik sendiri ya. Copy link tadi ya. Ingat, anyone with the link, viewer settingannya hanya melihat, copy link, kemudian done, kopikan di sini ya. Kemudian save ya. Maka nanti akan muncul tampak nanti link yang bisa diakses oleh murid setelah input data kehadiran. Oh iya, ibu bapak sekalian, ketika kemudian linknya sudah di-share sehingga nanti siswa bisa melihat ketika setelah menginput data di Google Form, maka sheet respon dan sheet kode bisa disembunyikan sehingga anak tuh hanya bisa melihat sheet kelas ya. Cara menyembunyikan data-data atau sheet di respon dan kode ini, pilih menu hide sheet. Nah, seperti ini.
maka kan hilang tuh, tersembunyi ya seed respon tadi ya. Tujuannya ini agar ketika terlihat oleh anak hanya nampak data kehadiran di setiap kelas, tapi kode atau data ini hilang. Nah, cara menampilkannya lagi gimana? Sebenarnya kita bisa tampilkan lagi, munculkan lagi sheet tadi di menu view, ada hidden sheet, klik respon, maka akan muncul lagi. Seperti itu. Nah, nggak kalah pentingnya, Ibu Bapak sekalian, selain kemudian menginput nama siswa di Google Form, Ibu Bapak sekalian juga perlu inputkan ya, copy pastekan nama-nama siswa di setiap sheet kelasnya. Ada sheet A, B, C ya. Misalnya di sheet A, kita masuk ke Excel lagi, kita kopikan. Tapi mohon maaf, untuk mengcopy nama kali ini tidak perlu pakai nomor absen. Jadi langsung aja di blok sampai semua nama siswa. Oh iya, mohon maaf, bukan hanya namanya, tapi dengan jenis kelaminnya, ya. Kemudian diblok sampai semua siswa, kemudian Ctrl C masuk ke Google Sheet, kita masuk ke sheet kelas A dan langsung tempatkan di bawah nih di kolom nama, Ctrl V. Ya. Nah, maka akan otomatis akan tercopy itu ya, seperti ini. Kemudian lakukan cara yang sama pada sheet kelas B, C, dan seterusnya. Nah, kita sudah setting tanggal ya, tadi mengcopy pastekan nama juga ya. Nah, tanggal ini akan otomatis sesuai input data yang ada di sheet data, sehingga akan terbaca nanti jika hadir, maka terbaca nanti H otomatis di sini. Ini jangan diketik manual ya, karena nanti di apa rumusnya akan bekerja kalau input datanya masuk. Maka nanti untuk H berwarna hijau, kemudian I ya, izin, sakit ya, alfa kayak gitu otomatis ya. Tapi sekali lagi, ini jangan diketik secara manual. Rija hanya mencontohkan saja ya, karena nanti akan otomatis datanya masuk secara otomatis karena sudah ada rumusnya di sini. Jangan dirubah-rubah juga rumusnya ya. Nah, nanti rekapnya akan otomatis di sini. Ya, setiap anak ya dalam satu semester ya. Kemudian nama guru juga akan berubah karena tadi input data kita sudah setting di awal. Ya. Kalau satu semester berlalu, masuk ke semester genap, sebenarnya kita bisa manfaatkan Google Sheet ini dan Google Form yang sama ya, dengan cara kita bisa masuk ke sheet respon, kemudian di set respon, kemudian kita hapus semua data yang ada ya. Data misalnya ini data kehadiran siswa udah banyak yang masuk di semester ganjil, kita hapus, blok semua, delete ya, sehingga data-datanya akan kosong lagi di kelas, di sheet setiap kelas tuh kosong lagi ya. Kemudian masuk ke sheet data, tinggal rubah aja di sini semesternya jadi semester genap ya. Itu option pertama ya. Bisa juga kemudian ibu bapak sekalian copy, buat salinan atau copy lagi daftar hadir yang sebelum diedit ya, dan sebelum di share dipakai buat semester 1 tadi. Kemudian make a copy salinan, kita kemudian edit lagi untuk semester genap ya. Namun jikalau daftar hadir ini mau dipakai buat semester genap atau dipakai oleh guru-guru yang lain, ibu bapak sekalian, sebelum share link daftar hadirnya ke siswa, perlu kemudian edit tuh nama-namanya ya, nama-nama siswanya, kemudian di copy paste ya, kemudian
di link dengan Google Sheet seperti yang Rijal sudah jelaskan tahapannya, ya. Nah, setelah diedit nama-namanya, disambungkan dengan Google Sheet-nya, baru kemudian share ke teman-teman yang lain atau gandakan untuk yang semester genap. Maksudnya apa? Supaya lebih mudah nanti editnya, karena sudah ada nama-nama siswa seperti itu. Ya, jikalau kemudian kita butuh untuk mengedit atau men-share lebih lanjut, maka nanti klik file, kemudian download, pilih Microsoft Excel, ya. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.